Bismillah, kita mulai. Kali ini materinya pertama adalah mengenai substitusi ya, pada bentuk aljabar. Oke. Nah, apa itu substitusi? Substitusi itu adalah mengganti suatu variabel ya dengan sebuah bilangan. Nah, ini dinamakan dengan substitusi. Nah, berarti nanti ada bentuk aljabar, kita akan ganti dengan sebuah bilangan ya, yang diganti itu variabelnya. Oke, langsung saja. Tapi sebelum ke contoh, perlu diingat bahwa 3A kuadrat itu maksudnya adalah 3 dikalikan A kuadrat ya, atau bentuk misalkan 4AB itu maksudnya adalah 4 dikalikan A dikalikan B. Oke, ini perlu diingat ya. Ini perlu diingat ya. Ingat. Oke. Nah, langsung ke contoh sekarang. Contoh. Yang pertama, ini ada soal ya. Jika A sama dengan 3 dan B sama dengan min 2, nah, tentukan nilai dari nah, 4A ditambah 2B. Nah, langsung kita jawab. Berarti nanti kita di sini mengganti nilai A dan nilai B sesuai dengan yang diketahui. Kita tulis dulu soalnya. Nah, 4 A-nya diganti dengan 3. Berarti di sini dikasih perkalian pakai titik ya. Ditambah 2 dikali. Nah, kalau negatif jangan lupa dikasih dalam kurung untuk lebih telitinya. Nah, setelah itu kita kerjakan sebagaimana perkalian dan penjumlahan pada bilangan bulat. Ya. 4 kali 3, 12. Ditambah 2 dikalikan min 2. Hasilnya min 4. Berapa ini? 12 tambah min 4. Sama aja 12 dikurangi 4. Jadinya 8. Oke. Ini contoh pertama. Contoh kedua. Jika X sama dengan min 5 dan Y sama dengan 2, tentukan X kuadrat ditambah 2Y kuadrat. Nah, langsung kita jawab di sini. Nah. Oke. X kuadrat ditambah 2Y kuadrat. X-nya ganti dengan min 5, berarti min 5
pangkat 2 ditambah 2 dikali, nah, Y-nya 2 kuadrat. Oke, ini ke bawah nggak muat ya, ini taruh samping. Ini menjadi min 5 pangkat 2. Negatif, pangkat apa dipangkatkan jadinya tetap positif ya. Ditambah 2 dikalikan 2 pangkat 2, 4. Nah, ini menjadi 25 ditambah 8. Hasilnya 33. Nah, oke. Kita ke contoh berikutnya. Yang ketiga. Nah, jika M itu 4 dan N adalah 3, tentukan nilai dari kita kerjakan. Ya, seperti biasa tulis soalnya dulu. Oke. Nah, min 2 tulis dikali M pangkat 2. M-nya 4. Pangkatkan 2 ditambah 4 kali M-nya itu 4. N-nya 3. Ya. Ditambah 4 kali N, berarti 4 dikali 3. Nah, ini berarti min 2 dikalikan 16 ditambah 4 kali 4, 16. 16 kali 3 berapa? 16 kali 3, 18 ditambah 30, berapa? 48. Ditambah 12. Oke. Min 2 kali 16, negatif 32. Ditambah yang belakang ini langsung kita jumlahkan jadinya 60. Nah, berarti apa ini? 32 berarti 28 ya. Ini positif. Oke. Hasilnya contoh yang keempat. Jika X sama dengan 3, Y sama dengan 1. Nah, tentukan X min Y kuadrat ditambah 2X Y kuadrat. Nah, jawab. Tulis soalnya dulu. Nah, karena inti substitusi, maka bentuknya seperti ini nih, ada pangkat 2 dalam kurung, tidak perlu kita menjabarkan, ya. Langsung saja kita substitusikan nilai yang diketahui. Berarti dalam kurung 3 dikurangi 1 kuadrat ditambah 2 dikalikan 3 dikalikan 1 kuadrat. 3 kurangi 1, 2 kuadrat ditambah 2 kali 3, 6 dikalikan 1 kuadrat, 1. 4 ditambah 6, 10. Ya. Oke. Ini berkaitan dengan substitusi. Nah, kita akan beranjak ke materi berikutnya, yaitu tentang faktorisasi.
faktorisasi. Nah, faktorisasi bentuk aljabar. Nah, nanti ada beberapa macam untuk faktorisasi aljabar. Sekarang yang pertama tentang faktorisasinya adalah faktorisasi hukum distributif. Maksudnya bagaimana? Ya, oke. Masih ingat tentang bentuk seperti ini? A dikalikan B ditambah C. Nah, ketika kita menjabarkan seperti ini, itu kita memakai hukum distributif, yaitu A dikalikan B ditambah A dikalikan C. Nah, yang sebelah kiri itu dinamakan bentuk perkalian, ya. Yang sebelah kiri ini bentuknya perkalian, sedangkan yang sebelah kanan hasil penjabarannya adalah bentuk penjumlahan. Ya. Oke. Nah, yang namanya distributif, ya, atau menjabarkan, ya, itu adalah dari sebelah kiri ke kanan. Jadi dari bentuk yang sebelah kiri ini dijadikan ke bentuk sebelah kanan, ya, itu dinamakan dengan menjabarkan. Ya. Jadi dari bentuk perkalian ke bentuk penjumlahan itu dinamakan dengan menjabarkan. Sedangkan berikutnya dari bentuk penjumlahan dibalik menuju ke bentuk perkalian itu dinamakan dengan memfaktorkan atau pemfaktoran atau faktorisasi. Jadi faktorisasi di sini adalah kita mengubah dari bentuk penjumlahan, ya, menuju ke bentuk perkalian. Kalau di pelajaran sebelumnya kita sudah sering menjabarkan, ya, dari bentuk perkalian ke bentuk penjumlahan. Nah, sekarang dibalik, ya, yang dinamakan dengan memfaktorkan. Nah, sekarang kita ke contoh, ya. Di sini masih menggunakan yang hukum distributif, ya. Contoh, ini taruh sini. Nah, contoh. Nah, ini perintahnya faktorkan. Oke. Ya. 4A ditambah 8. Nah, ini contoh yang pertama. Caranya adalah cari FPB dari kedua suku. Oke. Cari FPB dari kedua suku. Nah, sekarang kita cari FPB dari 4A dan 8. Itu berapa? Nah, terus mungkin ada yang bertanya, bagaimana ini yang suku yang satunya ada variabelnya, yang satunya tidak ada variabelnya atau cuma konstanta. Nah, untuk seperti ini kita anggap hanya yang angka saja, karena di suku yang satunya lagi tidak punya variabel. Maka kita perhatikan yang angka saja. Berarti kita mencari FPB dari 4 dan 8. FPB dari 4 dan 8 adalah 4.
Ya, kata lainnya adalah bilangan terbesar yang bisa membagi keduanya. Ya, oke. Kita udah ketemu 4. Nah, oke. Maka 4 itu kita taruh di sini. 4. Masih dalam kurung. Nah, baru 4 ini kita gunakan untuk membagi masing-masing suku. Jadi yang ini 4A dibagi 4. Berapa? A. Nah, A-nya ditaruh di sini. Oke, A. Nah, sekarang yang kedua. Nih. Plus 8. Yang tulis sini ya. 8. Berapa? Dibagi dengan 4. Berapa? 2. 2-nya ini positif. Berarti ini taruh sini. 2. Positif. Nah, sudah. Ini adalah faktor dari 4A plus 8. Ya. Ini kasih contoh di halaman lain. Ya. Contoh lagi yang hampir mirip ya. 10x ditambah berapa? 8. Ya. 10x ditambah 8. Hasil pemfaktorannya adalah cari FPB dari 10 dan 8, yaitu 2. Oke. Nah, 2 ini adalah FPB dari 10 dan 8. Oke. Di dalam kurung. Nah, masing-masing kita bagi dengan tadi FPB-nya, atau itu adalah faktornya. Ya. Jadinya 5x. Nah, 5x ini, nah, ini taruh sini letaknya. 5x. Nah, yang ini juga sama. Berarti 8 dibagi dengan 2, hasilnya 4. 4 ini positif, ya. Nah, di sini jadi sama, positif juga. 4. Oke. Nah, udah, ini ketemu hasilnya. Nah, sekarang contoh yang kedua sukunya mempunyai variabel. Ya. Kan? 3x kuadrat ditambah 9x. Pertama, cari FPB dari 3 dan 9. Ada berapa? Terus yang berikutnya adalah FPB dari x kuadrat dan x. Nah, ini bahasannya. Nah, x kuadrat sama x. Nah, 3 dan 9 udah jelas 3. X kuadrat dan x. Kalau yang masih bingung kok x kuadrat sama x dari FPB-nya, cari saja yang pangkatnya rendah. Di sini adalah yang x. Nah, ini digabung jadinya 3x. Nah, ini adalah faktornya atau ya FPB dari kedua suku. Nah, ini adalah letaknya di sini, taruh ya. 3x. Oke. Masih dalam kurung. Nah, kita akan cari isinya. Sama seperti tadi ya. Kita bagi masing-masing sukunya dengan faktor yang sudah kita ketemukan. 3x. Nah,
3X bagi 3X, nah, menghasilkan X. Nah, X-nya taruh di sini ya. Nah, menghasilkan ini X. Nah, sekarang yang satunya lagi, yang 9X per 3X. X-nya hilang, 9 bagi 3, 3. Nah, jadi di sini, ini tabrak aja. Nah, ini 3. Positif ya. Oke, maka faktor dari 3X kuadrat tambah 9X sama dengan ini. Jadi, faktor sisinya seperti ini bentuknya. Ya. 3X dikalikan X ditambah 3. Nah, begitu seterusnya ketika nggak cuma 2 suku, ya, 3, 4, atau seterusnya, ya. Nah, di sini tinggal dicari ya. Jadi yang pertama cari FPB-nya dari masing-masing angkanya atau masing-masing koefisien yang ada. Ya. Kalau sudah bercampur dengan variabel, ya, ketika variabelnya sama bisa, ya. Seperti ini ada X di depan, yang belakang juga ada X. Ya. Oke. Mungkin itu pelajaran untuk hari ini, ya. Semoga bisa dipahami. Nah, Anda pengen kasih contoh lagi ya sebelum hari. Anda kasih contoh satu lagi, ya. Tapi di sini Anda nggak pakai coret-coretan, langsung dikerjakan saja, ya. Ya. Misalkan 6X kuadrat Y ditambah 9Y kuadrat. Nah, kita faktorkan, ya. Kita cari faktornya dulu. Pertama, Anda lihat angkanya dulu. 6 sama 9. FVB-nya adalah 3. Terus X kuadrat cuma ada di suku yang depan, suku yang belakang nggak ada. Maka nggak aneh masukin sebagai faktor. Sekarang Y sama Y kuadrat. Kita ambil pangkatnya kecil, Y. Oke, kasih dalam kurung. Kita udah ketemu faktornya 3Y. Nah, kita bagi masing-masing nih. 6X kuadrat, Y dibagi 3Y. 6 bagi 3 dapat 2. X kuadratnya tetap, ya. Karena nggak dibagi mana-mana, Y-nya dibagi Y, habis. Oke, udah cukup. Nah, sekarang ini positif ya. 9 bagi 3 itu 3. Y kuadrat bagi Y, Y. Nah, sudah. Ini hasilnya. Nah, bahkan ketika mungkin ada 3 suku, bisa. Ya, misalkan 10X kuadrat ditambah 5Y kuadrat ditambah 15Z misalnya. Nah, kalau seperti bagaimana? Pertama angkanya dulu lihat. 10, 5, 15. FVB-nya berapa? 5. Kasih dalam kurung. Nah, X kuadrat sebelah sini. Suku yang tengah nggak ada. Dari ketiga suku ini nggak ada variabel yang sama. Nggak ada variabel yang sama sekali. Maka sudah, faktornya adalah cukup 5 ini. Ya. Tinggal diapakan? Dibagi aja. Suku yang pertama, 10X kuadrat dibagi 5. Menjadi 2X kuadrat ditambah 5Y kuadrat bagi 5, Y kuadrat tambah 15Z bagi 5, 3Z. Ini adalah hasil faktorisasinya. Oke, cukup sekian. Ya.
video ya, kali ini ya.